Di tengah gemuruh pembangunan dan kemajuan, ada kisah yang tersembunyi di balik megahnya Jalan Tol Jagorawi, sebuah jalan yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi, menjadi saksi bisu dari sebuah pengorbanan yang tak terungkap. Cerita ini bermula pada era tahun 1970-an. Ketika Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi, namun, di balik kemegahan proyek tersebut, terselip sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Konon, pembangunan tol Jagorawi tidak hanya memakan biaya material, tetapi juga nyawa. Sebuah ritual kuno dikabarkan dilakukan untuk memastikan kelancaran proyek. Nyawa yang dikorbankan menjadi tumbal, dikatakan sebagai syarat agar jalan tol ini bisa berdiri kokoh dan aman. Namun, siapa yang tahu kebenaran di balik mitos tersebut? Apakah benar ada nyawa yang sengaja dikorbankan, ataukah ini hanya cerita yang dibesar-besarkan untuk menutupi kegagalan teknis? Dari mulut ke mulut, beredar cerita tentang sosok-sosok misterius yang muncul di sepanjang jalan tol, terutama di malam hari. Mereka yang pernah melihatnya mengaku merasakan aura dingin dan tekanan yang tak terjelaskan. Ada yang percaya bahwa mereka adalah arwah-arwah yang tidak tenang, korban dari tumbal yang ditinggalkan begitu saja, namun tak ada yang berani membuktikan kebenarannya. Inilah awal dari kisah tumbal tol Jagorawi, nyawa yang dikorbankan, sebuah cerita yang akan mengungkap tabir gelap di balik pembangunan infrastruktur mega, dan bagaimana masa lalu yang kelam bisa menghantui masa kini. Mari kita simak kisahnya. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Pada awal tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mencanangkan proyek pembangunan jalan tol pertama di Indonesia yang akan menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi yang dinamakan Tol Jagorawi. Proyek ini menjadi kebanggaan nasional, lambang modernisasi, dan langkah besar menuju kemajuan infrastruktur di negeri ini. Para pejabat tinggi dan insinyur berlomba-lomba memuji rencana ini, meyakinkan masyarakat bahwa jalan tol ini akan membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas warga. Namun, di balik euforia itu, ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ternyata bukanlah sembarang tanah. Sebagian besar areanya masih berupa hutan lebat dengan beberapa bagian yang dipenuhi rawa-rawa dan pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman kolonial. Masyarakat sekitar sudah sejak lama mempercayai bahwa kawasan ini adalah tempat bersemayamnya roh-roh penjaga yang tidak bisa diganggu sembarangan. Konon, ada aturan tak tertulis bahwa siapapun yang berani mengusik tanah ini akan menghadapi konsekuensi mengerikan. Namun, bagi pemerintah dan kontraktor proyek, semua itu hanyalah mitos belaka. Ketika pembangunan dimulai, tanda-tanda kejanggalan langsung terasa. Mesin-mesin berat yang semula berfungsi normal tiba-tiba mogok tanpa sebab. Para mekanik yang memeriksa tidak menemukan kerusakan apapun, tetapi setiap kali mesin menyentuh tanah tertentu, mesinnya seolah mati total. Bahkan, beberapa pekerja mengaku mendengar suara gemuruh dari dalam tanah, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. Beberapa lainnya merasakan udara di sekitar proyek terasa lebih berat, lebih panas di siang hari, dan lebih dingin dari seharusnya di malam hari. Seolah ada energi tak kasat mata yang memenuhi lokasi tersebut. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika seorang pekerja bernama Sarman, yang berjaga sendirian melihat sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Ia melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di atas bukit kecil dekat area proyek. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatap ke arah proyek dengan mata merah menyala. Awalnya, Sarman mengira itu hanyalah bayangan atau mungkin pengaruh cahaya lampu proyek. Tetapi ketika sosok itu perlahan melayang mendekatinya, tanpa menginjak tanah, Sarman merasakan tubuhnya membeku dalam ketakutan. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Hanya setelah ia memaksakan diri untuk berteriak, tubuhnya bisa bergerak, dan ia langsung berlari secepat mungkin menuju barak pekerja. Namun, yang membuat peristiwa ini semakin menyeramkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Malam itu, seluruh barak pekerja tiba-tiba dipenuhi oleh bau anyir yang menusuk hidung, seperti darah segar yang baru saja tumpah. Beberapa pekerja terbangun dengan tubuh menggigil tanpa alasan yang jelas. Sebagian lainnya bermimpi tentang seorang perempuan berpakaian putih lusuh yang berdiri di tengah proyek, menangis terseduh-seduh. Dalam mimpinya, suara perempuan itu terdengar lirih tetapi jelas. Pergilah sebelum terlambat. Sayangnya, proyek ini adalah proyek raksasa
yang tak bisa dihentikan hanya karena cerita mistis. Pekerjaan tetap berjalan tanpa ada yang tahu bahwa bencana besar sedang menanti di depan. Kecelakaan pertama terjadi di minggu kedua pembangunan, dan itu hanyalah awal dari rentetan peristiwa mengerikan. Wardi, salah satu pekerja paling berpengalaman dalam proyek ini, mengalami kejadian yang sulit dijelaskan secara logika saat sedang menggali tanah di siang hari yang terik. Tiba-tiba ia berhenti dan menatap ke dalam lubang galian dengan ekspresi ngeri. Tubuhnya gemetar hebat, keringat membasahi wajahnya, dan bibirnya bergetar seperti ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Rekan-rekannya yang melihat kejadian itu mendekatinya, tetapi sebelum mereka bisa menyentuhnya, Wardi menjerit histeris. Jangan ambil aku!" Teriaknya dengan suara serak, penuh ketakutan yang begitu nyata. Ia berusaha mundur, tetapi dalam sekejap, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan langsung terjatuh ke dalam lubang galian. Ketika teman-temannya melihat ke bawah, mereka menemukan tubuh Wardi sudah dalam keadaan kaku, matanya melotot lebar, mulutnya menganga. Dan ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tak berselang lama, kecelakaan lain menyusul. Roni, pekerja lainnya, jatuh dari rangka baja setinggi 10 meter. Beberapa pekerja yang menyaksikan kejadian itu mengatakan bahwa sebelum jatuh, Roni sempat menoleh ke belakang dengan ekspresi panik, seolah melihat seseorang mendorongnya. Padahal, saat itu tidak ada siapapun di dekatnya. Ia terhempas ke tanah dengan suara tulang patah yang terdengar jelas, membuat pekerja lain yang menyaksikannya merinding ketakutan. Seiring berjalannya waktu, kematian-kematian misterius semakin sering terjadi. Sebagian besar terjadi tanpa sebab yang jelas. Para pekerja tiba-tiba ditemukan tewas dengan mata melotot dan wajah penuh ketakutan. Ada yang tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Ada yang ditemukan dengan bekas tangan mencengkeram leher mereka seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kejadian-kejadian ini membuat banyak pekerja ketakutan. Bahkan beberapa dari mereka memilih berhenti bekerja daripada terus-menerus dihantui oleh kematian yang mengintai setiap saat. Ketakutan yang semakin mencekam akhirnya membuat mandor proyek, Pak Darno, mencari bantuan dari seorang dukun terkenal di desa sekitar. Dukun tua bernama Ki Surya itu dikenal sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus dan memiliki kemampuan untuk menenangkan arwah yang marah. Setelah mendengar cerita dari para pekerja, Ki Surya hanya menghela napas panjang. "Kalian telah mengusik sesuatu yang tidak boleh diganggu," katanya pelan. "Tempat ini bukan sekadar tanah biasa. Ada jiwa-jiwa yang sudah lama bersemayam di sini, dan mereka menuntut sesuatu sebagai ganti rugi." Pada tengah malam, Ki Surya melakukan ritual khusus di area proyek. Beberapa pekerja yang berani ikut menyaksikan mendengar suara aneh datang dari dalam tanah erangan panjang yang seolah berasal dari dunia lain. Angin bertiup kencang meski langit saat itu begitu tenang. Tapi dupa yang digunakan dalam ritual tiba-tiba berkobar lebih besar, seakan ada sesuatu yang marah karena dipanggil. Tiba-tiba, salah satu pekerja yang hadir dalam ritual itu jatuh ke tanah. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, dan dari bibirnya keluar suara yang sama sekali bukan miliknya. "Kalian sudah terlambat." Suara itu dalam dan berat, penuh kemarahan dan dendam. "Kami sudah mengambil lebih dari yang kalian bayarkan, dan kami akan terus mengambil." Saat itulah Ki Surya menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Setelah ritual yang dilakukan oleh Ki Surya, keadaan bukannya membaik, justru semakin mengerikan. Para pekerja yang ikut dalam ritual itu mulai mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah Jono, yang tiba-tiba kehilangan suaranya keesokan harinya. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara erangan lirih, seolah-olah pita suaranya diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya pun melemah, matanya terlihat kosong, dan dalam seminggu, ia meninggal dalam kondisi mengenaskan dengan wajah penuh luka cakaran seperti dicabik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Darno, sang mandor proyek, mulai putus asa. Ia tidak bisa menghentikan proyek ini. Tetapi para pekerja semakin ketakutan dan enggan melanjutkan pekerjaan mereka dalam kebingungannya. Dia mendatangi seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam proyek ini, seorang pejabat tinggi yang dikenal memiliki koneksi dengan banyak pihak. Di ruangan berasap karena aroma dupa yang terbakar. Pejabat itu menatap Pak Darno dengan mata tajam dan berkata dengan suara yang dingin, "Ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu sebesar ini." Pak Darno tidak langsung mengerti maksudnya,
Tetapi keesokan harinya, ia dipanggil ke sebuah pertemuan rahasia di dalam sebuah rumah tua yang terletak jauh dari lokasi proyek. Ia bertemu dengan beberapa orang berpakaian serba hitam. Wajah mereka tertutup sebagian. Tetapi aura mereka sangat kuat dan menimbulkan rasa takut. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara serak. Kalian telah mengganggu yang tidak seharusnya diganggu. Tapi kami bisa membantumu dengan syarat. Syarat yang dimaksud bukanlah uang atau material, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan nyawa. Mereka mengatakan bahwa jalan ini akan tetap berdiri, tetapi harus ada tumbal yang dikorbankan sebagai penukarannya. Tidak bisa sembarang orang, harus seseorang yang memiliki hubungan erat dengan proyek ini, seseorang yang memiliki jiwa yang bisa menjadi penjaga tak kasat mata di tempat tersebut. Jika tidak ada tumbal yang diserahkan, maka arwah-arwah yang terusi akan mengambilnya sendiri, tanpa memilih siapa. Pak Darno tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa menolak berarti membiarkan para pekerja mati satu persatu, tetapi menerima berarti ia harus mengorbankan seseorang. Dan keputusan yang diambil malam itu menjadi awal dari kutukan yang bertahan hingga sekarang. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia itu, suasana proyek menjadi semakin mencekam. Para pekerja yang sebelumnya sudah ketakutan kini hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang lebih besar. Mereka bekerja dengan perasaan was-was. Tidak tahu kapan bencana berikutnya akan terjadi atau siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Malam-malam mereka dipenuhi suara-suara aneh, bisikan lirih yang berasal entah dari mana, suara langkah kaki yang terdengar di sekitar barak tetapi tidak ada sosok yang terlihat, dan sesekali terdengar erangan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketakutan itu mencapai puncaknya saat suatu pagi, beberapa pekerja ditemukan menghilang secara misterius. Saat rekan-rekan mereka bangun, tempat tidur para korban masih rapi. Pakaian mereka tetap tertata, dan barang-barang pribadi mereka tidak ada yang tersentuh. Tidak ada tanda-tanda mereka pergi meninggalkan lokasi proyek secara sukarela. Bahkan, sepatu yang biasa mereka gunakan masih ada di dekat pintu barak, seolah mereka menghilang begitu saja tanpa sempat mempersiapkan apapun. Panik menyelimuti para pekerja yang tersisa. Beberapa dari mereka segera melakukan pencarian di sekitar lokasi proyek. Setelah beberapa jam mencari, seorang pekerja menemukan sesuatu yang membuatnya memiliki ketakutan. Di salah satu galian yang belum selesai, tanah yang sebelumnya rata tampak bergelombang, seperti baru saja ditutup kembali dengan tergesa-gesa. Namun, yang paling mengerikan adalah adanya bekas tangan manusia yang mencuat sedikit dari dalam tanah, seolah seseorang telah berusaha keluar tetapi gagal. Ketika tanah itu digali kembali, pemandangan mengerikan terungkap. Tubuh para pekerja yang hilang ditemukan terkubur dalam posisi yang tidak wajar. Wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi tersiksa, melainkan justru tersenyum. Senyum yang tampak salah. Senyum yang bukan milik manusia yang telah meninggal secara wajar. Mata mereka yang terbuka lebar seperti menatap sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sementara tangan mereka terkepal erat. Seolah mereka berusaha menggenggam sesuatu sebelum menghembuskan napas terakhir. Namun, kejadian paling mengerikan terjadi pada malam Jumat Kliwon. Pak Darno, sang mandor proyek yang sudah tidak bisa tidur selama beberapa hari akibat dihantui rasa bersalah dan ketakutan, mendapati dirinya terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu baraknya. Ketukan itu terdengar lemah. Tetapi ada sesuatu yang aneh dan tidak wajar, seperti suara ketukan dari tangan yang kurus dan kering, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Dengan tangan gemetar, Pak Darno berjalan menuju pintu. Saat membukanya, di hadapannya berdiri seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Wardi, pekerja yang tewas di awal proyek, kini berdiri di depan pintunya dengan tubuh yang tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulitnya pucat, membiru seperti mayat yang sudah lama membusuk, tetapi matanya masih hidup hitam legam, tanpa bola mata. Dan bibirnya membentuk senyum tipis yang membuat dada terasa sesak melihatnya. Aroma busuk tercium dari tubuhnya, seperti bau tanah basah yang bercampur dengan darah kering. Kau sudah memenuhi janjimu, Pak Darno, ucapnya dengan suara yang bergema, berat, dan dingin. Tapi mereka masih ingin lebih. Pak Darno merasa tubuhnya membeku. Ruangan baraknya yang seharusnya hangat kini terasa sedingin es. Napasnya membentuk embun di udara. Tawa lirih terdengar dari belakangnya, meski ia tahu betul bahwa tidak ada siapapun di dalam baraknya selain dirinya sendiri. Pintu yang tadi terbuka perlahan tertutup sendiri, dan setelah itu,
Pak Darno lenyap tanpa jejak. Pagi harinya, para pekerja mendapati barak Pak Darno kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya, tidak ada jejak perlawanan atau pergerakan. Seolah ia menguap begitu saja. Satu-satunya yang tersisa hanyalah selembar kertas di atas meja dengan tulisan tangan yang tidak dikenali oleh siapapun. Tulisan itu hanya satu kalimat, tetapi cukup untuk membuat semua yang membacanya merinding. Mereka tidak akan pernah puas. Pembangunan tol Jagorawi akhirnya selesai dan diresmikan pada tahun 1978. Jalan tol ini menjadi kebanggaan, digunakan oleh ribuan kendaraan setiap hari. Tetapi, bagi mereka yang mengetahui kisah di baliknya, tol ini lebih dari sekadar jalan penghubung. Ini adalah jalan yang dibangun dengan pengorbanan nyawa yang tidak sedikit. Sejak dibuka, kecelakaan misterius sering terjadi di beberapa titik tertentu. Beberapa pengemudi mengaku melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan tengah malam, melambaikan tangan meminta tumpangan. Namun, ketika ada yang berhenti untuk menolong, perempuan itu menghilang begitu saja. Beberapa pengendara lain mengalami kejadian lebih ekstrem. Mereka melihat sosok berdiri di tengah jalan. Tetapi ketika mobil hampir menabraknya, sosok itu lenyap dan digantikan oleh suara tawa yang menyeramkan. Ada juga laporan tentang mobil yang tiba-tiba mogok di tempat yang sama tanpa alasan yang jelas, dan beberapa orang bahkan mendengar suara erangan lirih dari dalam tanah. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara logis, tetapi mereka yang percaya akan dunia gaib tahu bahwa perjanjian yang dibuat di masa lalu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tol ini bukan hanya jalan biasa, ini adalah jalan yang menyimpan nyawa-nyawa yang telah dikorbankan. Dan sampai hari ini, mereka yang melewati tol ini di tengah malam masih bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka yang tidak akan pernah benar-benar pergi.